anna Muhammadar Rasulullah sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fillah, semua jamaah jitu ya, pengajian Sabtu. Alhamdulillah kita bisa mulai kembali sesudah libur Ramadan ya. Libur jitunya, tapi kegiatannya kan lebih banyak di bulan Ramadan. Dengan melanjutkan dari jajaran pimpinan harian ya, ketua umum sudah, ketua 1, 2 sudah, sekarang ketua 3, ketua 4 yaitu Ustadz Lamlam Pahala ya. Beliau kelahiran Garut, Lewi Goong ya. Lewi Goong itu kalau dari Tarogong yang mau ke Limbangan, dekat dengan situ naon Cangkuang. Beliau S1-nya di UIN Bandung ya, S2 juga, dan sekarang sedang S3 di UIN Bandung, dan beliau istiqomah ya dari sejak S1 sampai S3, sekarang mengambil di Fakultas Syariah, jurusannya jurusan Hukum Islam terus ya, dan sebentar lagi beliau akan merampungkan studinya dan akan menjadi pakar hukum Islam ya secara akademis, mendampingi Ustadz JJ dan lain-lain ya. Kemudian beliau di tengah kesibukannya ya sekarang sedang diberi ujian yang kita juga belum tentu mampu untuk mengalaminya. Kita doakan semoga beliau tetap diberi ketabahan, kesabaran, dan tetap terus di dalam jalan jihad ya, mengemban amanah. Dan oleh karena itu apa yang beliau sajikan ini juga betul-betul menyisakan waktu dari kesibukan yang di luar kemampuan kita mungkin. Buktinya tadi jam 9:30 can sarapan. Jadi sarapan lah. Baik, langsung saja ya, yang akan dibahas oleh Kang Lamlam Pahala, judulnya tentang fikih korupsi ya, konsep dan sanksi. Saya persilakan, ini kurang lebih selama 60 menit ya, sampai jam 10:30. Nanti kita lanjut tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua Umum Kang Eka Permana Habibillah wa rasulih wa nasi ajmain. Juga moderator Dr. Nasruddin Sarip. Beliau pintar mensyukuri nikmat sesuai dengan janjinya. Kalau orang yang bersyukur itu akan Allah tambahkan. Dia sudah memiliki istri 1 dan mensyukurinya. La azidannakum. Rekan-rekan yang ada di masjid ini, saya diberi amanah oleh Dr. Nasruddin untuk mengisi salah satu kajian hari Sabtu yang sudah rutin. Sebetulnya saya sudah bikin makalah di pikiran saya, itu makalah dibagikan pada Sabtu hari ini, sehingga kita ada koreksi dan ada catatan bagi saya untuk meluruskan komentar-komentar ataupun pandangan-pandangan yang ada di makalah tersebut.
Tetapi saya kira mudah-mudahan ini PowerPoint bisa mewakili makalah yang tidak hadir di hadapan Bapak-bapak dan akang-akang. Sesuai namanya PowerPoint, tiap poin itu harus memiliki power. Jadi kalau tidak memiliki power itu bukan PowerPoint namanya. Nah, saya kira dari pembahasan pertama, saya ingin mencoba menjelaskan dulu, hadirin di sini sudah pada paham mengenai fikih itu adalah nama lain dari hukum Islam. Ia fokus mencermati tentang bagaimana hukum mengenai perbuatan manusia ataupun mukallaf itu diperoleh dari rincian dalil-dalil yang bertebaran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi saya kira dari definisi ini meniscayakan bahwa fikih itu tidak menyoroti tentang aspek keyakinan ataupun aspek tentang sebuah kepercayaan seseorang. Karena itu sudah dibahas di dalam rumpun ilmu tauhid. Nah, sementara korupsi ini menurut Undang-Undang Tipikor, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Nah, mengapa saya mengambil definisi korupsi dari Undang-Undang Tipikor? Karena definisi inilah yang diberlakukan di Indonesia. Tanpa mengesampingkan definisi dari para ilmuwan ataupun akademisi, tetapi yang diberlakukan secara hukum adalah dari Undang-Undang Tipikor. Nah, dari definisi ini ada 3 unsur mengenai korupsi. Yang pertama, secara melawan hukum. Artinya ada aturan yang dilanggar. Ada aturan formil dan ada aturan material yang dilanggar oleh si pelaku. Dalam hal ini aturan ataupun undang-undang itu sendiri. Yang kedua, berupaya untuk memperkaya diri sendiri. Memperkaya diri sendiri bermakna yang tadinya tidak punya uang itu menjadi punya uang. Yang tadinya punya uang itu menjadi punya uang lebih. Jadi dia melakukan tindakan korupsi itu ada penambahan terhadap harta kekayaannya, baik diri sendiri ataupun orang lain ataupun sebuah korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Jadi dalam korupsi yang dirugikan itu bukan keuangan pribadi, bukan keuangan seseorang, tapi keuangan lembaga negara, Baitul Mal ataupun APBN. Nah, kata dapat di sini mengapa tidak mengakibatkan kerugian keuangan negara? Jadi kata dapat di sini sebelum kerugian itu dapat dibuktikan atau sebelum kerugian negara itu memang rugi, itu tetap bisa dituntut sebagai tindak pidana korupsi. Jadi kata dapat ini lebih berfungsi untuk mencegah supaya kerugian itu tidak terjadi. Meskipun dia mengambil uang 10 miliar misalkan, dan dia kembalikan ke negara, tetap saja dia itu ditilai sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena itu saya kira fikih korupsi memiliki makna ketentuan hukum Islam mengenai tindak pidana seseorang yang secara melawan hukum melakukan suatu perbuatan demi memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi, dan dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Karena korupsi tadi mengenai keuangan, mengenai perekonomian, ataupun mengenai persoalan jabatan, maka tugas kita adalah mencari term atau istilah fikih yang cocok dengan perbuatan tadi, perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun merugikan keuangan negara, maka fikih di sini dituntut untuk menghadirkan atau mencari istilah-istilah yang bisa memotret persoalan tadi. Dan selain itu, bagaimana ketentuan sanksi fikih terhadap tindak pidana korupsi? Dari sisi asumsi, term fikih yang saya telusuri, pertama syarikoh,
ghasab, ikhtilas, hirobah, hadiah atau lebih jelasnya ini hadayal ummal atau memberi hadiah kepada pejabat, khianat dan gulul. Ini baru asumsi. Benar dan tidaknya tergantung nanti hasil penelusuran. Asumsi sanksi bisa dia kelompok hudud, bisa digolongkan ke kisos ataupun takzir. Saya mencoba untuk menjelaskan istilah-istilah tadi. Sarikoh, mengambil harta orang lain dengan cara mengendap diam-diam ataupun sembunyi-sembunyi. Ini dalam unsur-unsur tindak pidana sarikoh, pertama pencurian itu harus diambil dari tempat penyimpanannya. Jadi tidak boleh mengambil kambing dari tempat gembalaan, itu belum memenuhi unsur sarikoh. Kemudian batas minimum 1/4 dinar dan dilakukan oleh orang dewasa. Saya dari unsur-unsur sarikoh ini belum masuk kepada unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana korupsi. Yang kedua, ghasab, mengambil harta orang lain secara paksa dan terang-terangan. Ini saya mencoba korelasikan dengan pidana korupsi juga tidak masuk. Yang ketiga, ikhtilas ataupun percopetan atau pejamret, perbuatan mengambil harta atau barang orang lain di saat pemiliknya lengah atau ketika orang lain lalai dalam memperhatikan aksinya. Ini juga unsur-unsur ikhtilas kalau kita bandingkan, lihat ke unsur-unsur yang ada di pidana korupsi juga susah. Kemudian yang keempat, hirobah, perampok jalanan yang melakukan pencurian secara terang-terangan, berkomplot, bersenjata dan disertai dengan penghilangan nyawa. Apalagi ini kalau masalah perampokan, saya kira diberikan unsur-unsurnya kepada korupsi, tidak memiliki unsur-unsur yang sama. Kemudian yang selanjutnya itu pemberian hadiah kepada penguasa. Nah, saya kira ini ada kemiripan dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Tipikor, bahwa pemberian hadiah kepada pejabat ataupun janji yang berhubungan dengan jabatannya itu termasuk suap yang bisa ditindak pidana korupsi. Kemudian riswah juga sama, hanya kalau bedanya hadiah dengan riswah, hadiah itu semata-mata dia hanya memberi. Tetapi kalau riswah, sejak dia ingin memberi, itu sudah ada motif untuk memutar balikan fakta atau mempengaruhi yang benar jadi salah, yang salah menjadi benar. Makanya riswah yang saya telusuri itu hampir disimpan di dalam bab hakim. Di dalam fikih Islam, itu riswah itu hampir disimpan di persoalan tentang qadhi. Karena memang riswah ini kaitannya dengan putusan pengadilan, dengan dunia hakim ataupun dengan tuntutan perkara yang akan diberikan kepada hakim. Atau riswah sangat berdekatan dengan dunia peradilan. Kemudian khianat, perbuatan yang menyalahi amanah yang telah diberikan kepadanya. Ini saya ambil kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang mencoba dia membocorkan surat rahasia tatkala Nabi mau melakukan futuh Mekah. Jadi Hatib bin Abi Balta'ah menugaskan kurir perempuan untuk menyampaikan surat ini kepada orang-orang Quraisy. Lalu Nabi mengetahui, dia menyuruh Ali bin Abi Thalib, Mikdad, 3 orang sahabat yang handal dalam penunggang kuda, dan pada akhirnya surat itu ketemu dan disampaikan kepada Nabi. Ketika Nabi membuka, apa alasanmu wahai Hatib membocorkan surat berkode rahasia negara ini? Saya tidak memiliki keinginan untuk keluar dari Islam. Saya semata-mata sudah melekat keluarga saya di Mekah, famili dan seterusnya,
mengingat Mekah mau dibebaskan supaya mereka melakukan persiapan terlebih dahulu. Lantas di sana Umar, izinkan ya Rasul saya untuk memenggal kepala leher si munafik ini. Tapi karena dia veteran Badar, dia mendapat limpahan ampunan. Dosanya sudah melebur. Nah saya kira ungkapan Umar, izinkan aku penggal leher, ini terkait sanksi. Apakah orang yang melakukan pengkhianatan, sanksinya pidana mati? Atau si munafik ini, kalimat si munafik ini, apakah dalam istilah keagamaan, orang yang melakukan khianat itu sudah secara moral keagamaan sudah jatuh kepada munafik? Kalau dihubungkan dengan tindak pengkhianatan yang dilakukan Abu Lubabah, tatkala dia diutus oleh Nabi kepada Bani Quraidah, karena keinginan Bani Quraidah untuk berdamai dengan Nabi, permintaan Bani Quraidah untuk meminta Abu Lubabah, Nabi kirimkan, tapi Abu Lubabah kepada Bani Quraidah hanya mengisyaratkan tangan kepada tenggorokan, dalam arti mereka jangan turun dari benteng pertahanan, karena nanti kalian akan disembelih, nanti kalian akan dibunuh. Sadar akan hal itu melakukan tindak pengkhianatan, Abu Lubabah, saya tidak akan beranjak, kedua kaki saya tidak akan beranjak dari tempat saya berdiri, sehingga betul-betul taubat saya diterima oleh Allah. Dia bertolak ke Masjid Madinah, dia mengikatkan tali di tiang Masjid Madinah selama 7 hari atau selama 1 minggu, tidak makan dan tidak minum, sehingga dia jatuh pingsan. Ketika disampaikan oleh para sahabat bahwa taubatnya sudah diterima dan talinya harus dilepaskan, dia katakan, saya tidak pantas melepaskan tali ini. Yang pantas melepaskan tali ini adalah Nabi. Nah saya kira ini kedalaman penjelasan Abu Lubabah, dia mogok makan selama 7 hari 7 malam, kemudian matilah aku atau taubatku diterima oleh Allah. Yang ketiga, izinkan ya Rasul sampai untuk kesempurnaan taubatku saya menyingkir dari kampung halaman dan menyedekahkan seluruh harta bendanya. Tapi yang ini Rasul mengizinkan sepertiganya. Nah saya kira mati karenanya atau taubatku diterima, apakah menunjukkan tindak pengkhianatan itu dihukum mati? Atau juga menunjukkan bahwa taubat itu bisa menghapus. Kemudian yang kedua, apakah Abu Lubabah mengikatkan diri di masjid itu menunjukkan sanksi bagi pengkhianat itu di penjara? Ataupun juga dia menyingkir dari kampung halaman, apakah menunjukkan sanksinya diasingkan ke negeri yang terjauh? Atau menyedekahkan seluruh harta bendanya menunjukkan bahwa ada sanksi denda keuangan bagi orang yang melakukan khianat. Terakhir gulul, tindakan penggelapan harta ghanimah. Nah saya kira inilah yang bagi saya istilah yang sangat begitu pas dengan istilah korupsi, karena orang yang melakukan penggelapan di gulul ini, yang dirugikan itu adalah keuangan negara. Sebab ghanimah itu salah satu sumber kekayaan negara. Nah berdasarkan istilah-istilah fikih tadi, karena unsur-unsur dalam tindak pidana sarikoh, gosab, ikhtilas, dan hirobah tidak relevan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana korupsi, maka 4 term tersebut tidak tepat untuk disamakan dengan istilah korupsi. Adapun istilah hadayal umal atau pemberian hadiah kepada para pejabat, khianat, riswah, gulul adalah 4 istilah yang memiliki kesamaan dengan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan penelusuran istilah tersebut, konsekuensi sanksi bagi pidana korupsi adalah takzir, bukan hudud, apalagi kisos. Nah saya di sini ini hanya ringkasan saja. Jadi hadayal umal itu tertera dalam pasal 12B. Ada kata-kata menerima hadiah karena berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya.
Riswah itu tertera dalam pasal 5 ayat 1 huruf A dan B, pasal 6 ayat 1 huruf C ini. Khianat itu dalam pasal 3 ada kata-kata menyalahgunakan kewenangan, atau ada kata-kata menggelapkan uang atau surat, atau di pasal 9 memasukkan buku-buku pemeriksaan. Itu tindakan curang ataupun tindakan khianat. Nah, kemudian untuk istilah gulul tertera dalam pasal 8 ada klausul menggelapkan uang, surat ataupun barang dan seterusnya. Di pasal 10 huruf A ada klausul menggelapkan atau menghilangkan barang, surat ataupun akta. Itu sangat identik dengan tindak gulul. Jadi saya kira berdasarkan pendekatan komparatif antara istilah fikih Islam dengan undang-undang tipikor untuk menggambarkan korupsi dalam term fikih Islam, pemberian hadiah kepada pejabat atau hadayal umal, riswah, khianat ataupun gulul. Jadi saya kira komentar yang ada di www.facebook.com, orang mengatakan yang korupsi itu harus dipotong tangannya, harus dipenggal lehernya. Jadi saya kira itu agak terlalu emosional, belum direstui dengan penelusuran terhadap fikih. Nah, saya kira sanksi pidana korupsi karena tadi takjir itu kalau hudud wilayah sanksinya di ini sebetulnya ada 7, ada 8. Maksud 7, jarimah zina itu dimasukkan juga liwat atau homoseksual. Tapi saya pisahkan karena zina dengan liwat itu sangat berbeda. Penuduh palsu, homer, sarikoh, hirobah, murtad, dan separatisme atau al-baghi. Di zinayah ataupun kisos itu kaitannya dengan pelukaan dan pembunuhan. Ada pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tersalah. Nah, sementara takjir, sanksi yang tidak ditentukan oleh hukum yang tertera dalam Al-Quran As-Sunnah, yang berkaitan dengan kejahatan atas pelanggaran hak Allah maupun hak hamba, dan bentuk hukumannya itu diserahkan kepada ulil amri atau yang mewakili dalam hal ini hakim. Nah, saya kira ada 3 panduan sanksi takjir ini. Yang pertama dari tinjauan tindakan. Jadi ukuran dan sifat sanksi takjir itu didasarkan kepada besar dan kecilnya tindakan yang ia lakukan. Artinya ukuran sanksi takjir itu harus berbeda kadar dan sifatnya sesuai dengan besar dan kecilnya substansi kejahatan itu sendiri. Jadi kalau kejahatannya misalkan kholwat, mohon maaf, ya sanksinya bisa cukup ditegur. Tapi kalau sudah kepada perbuatan yang sangat tinggi, artinya tidak kholwat di luar, dia misalkan di dalam rumah, maka berdasarkan tindakan yang ia lakukan, maka sanksi takjirnya bisa dipertinggi, bisa diperbesar. Ini kalau ditinjau dari sisi tindakan yang ia lakukan. Kalau yang korupsinya 100.000 misalkan, itu tentu berbeda dengan sanksi yang melakukan korupsi yang 1 miliar. Jadi yang korupsi 100.000 penjara 1 tahun, yang 1 miliar 1 tahun juga sama, itu tidak memperlihatkan keadilan hukum. Yang kedua itu tinjauan pelaku. Jadi takjir itu tetap memperhatikan kondisi pelaku. Jadi orang yang sudah tua dengan yang masih muda itu harus diperhatikan. Ini saya ambil contoh, Izzuddin bin Abi Salam ini memberikan contoh. Kalau orang yang kholwatnya itu berbadan kekar, dicambuk 10 kali kan tidak akan terasa. Berbeda kalau yang kholwatnya itu sudah kakek-kakek, dicambuk 2 kali juga dia sudah. Jadi kalau yang tubuh kekar ini harus dipertinggi. Pelakunya ini sudah bertubuh atletis. Kalau 5 kali gak akan kerasa sama dia. Nah, oleh karena itu saya kira tinjauan dari sisi pelaku ini sangat-sangat penting. Maksudnya dalam kaitan korupsi, apakah pelaku ini sudah berulang kali melakukan korupsinya atau
baru junior gitu, baru percobaan, ya, baru kelas amatiran. Saya kira tinjauan dari sudut pelaku. Kemudian ditinjau dari situasi dan keadaan. Apakah kejahatan ini sudah merajalela atau belum? Apakah kejahatan ini terbatas atau tidak? Nah, saya melihat kalau korupsi itu sudah merajalela, sudah political kickback. Jadi di 3 lembaga kekuasaan, di legislatif, eksekutif, dan yudikatif, itu sudah mengepung. Dan saya korban sistem, bikin KTP itu kan harus memberi. Jadi kalau ke kepala desa 50.000, kalau langsung ke sana gratis katanya. Saya langsung ke kecamatan, dipinta uang administrasi 10.000. Nah, saya kira ini orang yang ditilang motor, orang yang saya jujur, Kang Onaun sumpah salindungnya. Orang yang ditilang di jalanan, coba ya rata-rata keumuman itu damai di tempat. Jadi saya kira hampir masalah yang ada di sekitar kehidupan kita itu tidak terlepas dari budaya itu. Makanya dalam laporan KPK tahun 2014, unsur suap itu unsur yang terbanyak di antara tindak pidana korupsi yang lain. Nah, saya kira ini bentuk sanksi takjir, teguran atau kecaman, di blow up di media, penjara, harta kekayaannya disita ataupun diasingkan ataupun dipukul, dan pidana mati. Hanya di pidana mati ini saya sangat bukan saya membela ya, begini, dalam hadis Sahih Muslim itu seseorang tidak bisa dihukum mati atau nyawanya dihilangkan kecuali ada salah satu dari 3. Pertama, dia membunuh. Kedua, dia murtad. Ketiga, pezina muhsan. Jadi inilah saya kira yang harus diperhatikan. Tapi di sisi lain ada pendapat pakar bahwa boleh pidana mati. Tapi kan yang korupsi itu tidak murtad. Ini sekaligus mengkritik buku Koruptor Itu Kafir. Karena menurut Ibnu Taimiyah, sekte pertama yang menganggap orang Islam pelaku kriminal dituduh kafir itu Khawarij. Jadi buku itu mencerminkan, menampilkan diri sebagai sosok neo Khawarij. Jadi tetap dia itu Muslim. Nah, jalan tengah saya adalah dia dihukum penjara selama 150 tahun. Jadi memberi kesempatan dia untuk taubat, karena konsep taubat ini tidak ada di dalam sanksi hukum positif. Hanya hukum Islam yang memiliki teori penyesalan atau teori taubat kepada pelaku. Nah, saya kira sebagai pengantar diskusi itu dulu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Betul-betul power ya. Poinnya betul-betul kuat, singkat, padat. Makalahnya konfirmasi dari sekretaris, cuma bating 25 halaman. Gitu. Tapi makalahnya ada di laptop ini, jadi bagi yang mau copy ya silakan di copy. Dan saya lihat tadi cukup menarik ya, ada beberapa hal yang mungkin perlu didiskusikan ulang oleh rekan-rekan, termasuk karena sebagaimana kita tahu Profesor Dr. Muhammad Abdurrahman itu hampir di setiap kesempatan ya, termasuk di majalah Risalah juga pernah nulis bahwa koruptor itu harus dihukum mati. Kalau Kang Lamlam nggak setuju ya. Kang Lamlam pakainya hadis. Kalau Profesor Muhammad pakai Quran. Duka ya kuat mana ya Quran yang hadis. Profesor Muhammad itu pakai ayat Quran yang di surat Al-Maidah ya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallah wa yas'auna fil ardi fasada. Tapi sebenarnya tadi disinggung hirobah ya. Hirobah, nah Profesor Muhammad itu lebih ke fasadnya. Itu kan ada ayyuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim
min khilaf wa arjuli min khilaf au yunfau minal ard. Ya. Nah ini memang jadi perdebatan terlebih ketika hukuman mati itu ditolak ya oleh Amerika dan Eropa, ya. Dianggap bukan bangsa beradab ya, oleh para aktivis HAM. Ya. Itu mungkin sekadar pengantar. Ya. Kemudian tadi juga nusugak-sogok di jalan ya, itu berarti menguatkan kajian fikih korupsi sebelumnya itu masuk pada korupsi ya. Berarti kita semua koruptornya, nyieun SIM, hayang jalur pintas, umum testing, pajarkeun teh cenah, lain makan testingan teh naon motor gitu nya, lain motor di jalan gitu. Susah. Ya, dan itu kemudian jalan pintas itu korupsi itu. Ya, buru tararobat teh enak ini. Baik, saya persilakan saya buka termin pertama ya untuk tanya jawab atau sanggahan. Mangga. Biasa ti Kang Mustofa heula. Mangga bade Kang. Mangga. Ya. Ya. Mangga langsung ya Kang. Enggak lah biar dialogis. Baru saya mau catat. Gini, kalau sanksi takzir apakah tertulis atau tidak tertulis diserahkan kepada hakim. Kelemahan diserahkan kepada hakim itu tidak ada kepastian hukum. Jadi bisa saja hakim di sini dengan kasus yang sama memutuskan penjara, sementara hakim di wilayah Sumatera dengan peristiwa hukum yang sama itu lain sanksinya. Sehingga saya kira akan muncul pertanyaan dari masyarakat, kok ini sanksinya berbeda, perbuatannya sama. Itu kalau bentuk sanksi takzir itu diserahkan kepada ijtihad hakim dan cenderung subjektif dan tidak ada kepastian hukum. Nah kalau tertulis itu jelas, jadi hakim dia tidak akan keluar dari aturan yang sudah tertera di dalam undang-undang. Nah saya kira tetapi di takzir ini memang hakim dia bisa menemukan hukum.
Artinya di samping dia terikat oleh aturan bentuk-bentuk sanksi takzir, tetapi hakim harus memiliki prediksi ataupun daya ramal ke depan bahwa dengan keputusan seperti ini, kejahatan minimal bisa dikurangi misalkan. Atau dengan sanksi seperti ini, karena pelakunya begini, itu dipandang menjadi pelajaran bagi orang lain. Makanya di dalam fikih Islam itu syarat menjadi qadhi itu mujtahid. Mencantumkan mujtahid. Karena dia tidak akan dia tidak akan terlalu merujuk kepada aturan, dia berhak menemukan atau menggali hukum itu sendiri. Karena jangan ada istilah kekosongan hukum. Jadi saya kira apalagi takzir ini kan perbuatannya sangat baru, beragam, muncul terus-terusan. Seperti saya ambil contoh gini Pak. Kasus video artis yang asusila, itu kalau kita memakai jarimah zina, itu dia harus lepas. Kalau kita menggunakan ahkamul bayyinah, jarimah zina harus lepas. 4 saksi nggak ada. Kalau saksi itu orang yang melihat, menyaksikan sejak perbuatan itu dilakukan sampai selesai. Bagaimana itu bisa disaksikan di bawah di tembok yang rapat? Di zaman baheula ada kupelapah korma, jadi bisa ditahu. Jadi bisa ada saksi. Yang kedua, ada pengakuan. Sampai sekarang kan tidak ngaku-ngaku tindak asusila itu. Yang ketiga, hamil tanpa ada suami. Sampai sekarang 2 artis itu gak hamil. Pinter-pinternya dia itu. Jadi kalau menurut ahkamul bayyinah jarimah zina, dia harus bebas. Tapi hakim kan gak seperti itu. Adanya rekaman itu kan bisa menjadi alat bukti baru. Nah saya kira di sini artinya ijtihad hakim itu dituntut. Dia harus berpikir keras. Itu saya kira tantangan fikih di tindak kejahatan sekarang itu sangat penting untuk melakukan elaborasi dan pendalaman terhadap ketentuan-ketentuan Islam yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Sekali lagi, mengapa saya tidak setuju terhadap pidana mati? Ini persoalan nyawa, Pak. Bukan persoalan enteng. Ini persoalan ruh. Ruh itu Allah yang memberikan. Gak bisa dia dicabut oleh kita sebelum ada izin darinya. Salah satu izin darinya itu kan dari hadis. Nah saya kira karena pidana mati ini, ya kalau orang meninggal, gini, kalau bapak kita meninggal dunia alami kan sedih juga. Ini meninggalnya ditembak mati. Ini ke keluarganya dampak psikologisnya gimana? Yang kedua, dalam murtad pun Abu Musa al-Asy'ari itu mempersilahkan dia taubat 1 bulan. Biasanya kan 3 hari. Anda harus taubat, diberi waktu 1 bulan. Apakah mau masuk lagi Islam atau istiqomah dalam kekafiran? Karena urusannya nyawa. Urusannya ruh. Jadi saya kira agak ngeri bagi saya kalau pidana mati ini diberikan kepada pelaku korupsi hanya karena dia melakukan korupsi 3 triliun ataupun tindak pidana yang lainnya. Sebab saya kira penyitaan harta kekayaan itu bisa dilakukan, dan di dalam jika uang yang dikorupsi itu untuk bencana alam, jadi untuk kerusuhan sosial, jadi untuk gunung meletus, bencana alam, itu kalau dikorupsi itu memang pidana mati. Tetapi hanya dalam keadaan seperti itu. Dan belum ada sampai sekarang putusan inkrah berkekuatan hukum tetap yang mempidana mati seorang koruptor. Padahal saya kira tindak pidana di luar KUHP itu narkoba, terorisme, dan korupsi. Ini ketiga-tiga ini adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Narkoba pidana mati, iya.
Terorisme sandi adili oge geus dipaehan di leuweung. Ini koruptor belum. Tetapi saya memiliki, ini pendapat saya gak mengikat. Sekali lagi saya persoalannya nyawa ini. Kalau bunuh-bunuh lagi ya gak apa-apa. Murtad gak apa-apa. Pezina muson ya memang begitu. Ini orang yang korupsi. Jadi saya merekomendasikan di penjara 1 abad 50 tahun. Jadi dia dipersilakan untuk iya, itu istilah yang digunakan di negara orang lain. Jadi dia memang harus dihukum mati, tetapi matinya dia itu harus alami. Iya, bukan sadipayahanana. Itu pikiran yang ada di pikiran saya begitu. Jadi tidak pidana mati. Itu tentang KPK sudah Islami, gimana? Padahal kan yang nulis koruptor itu kafir teh Bambang Wijoyanto, bukan Khawarij ya. Saya dapat pengakuan bulan Ramadan kemarin dari Wakil Ketua atau salah satu komisioner KPK, Muhammad Laude. Dialah yang menyunting tulisan bahwa koruptor itu kafir. Pertimbangannya, ini kan judul itu terlalu lemah. Jadi sebelumnya itu fikih Islam tentang korupsi. Jadi tidak greget. Pada akhirnya dari hasil obrolan, koruptor itu kafir supaya lebih sebagai alat propaganda saja. Jadi bukan mengkafirkan secara ini. Tapi karena tulisannya tidak pakai tanda petik, itu menunjukkan mutlak bahwa kafir yang dimaksud itu ya kafir halal darahnya, halalan thayyiban. Jadi saya kira ini yang harus dicermati oleh kita, saya kira. Tetapi saya kurang setuju kalau KPK itu sesuai atau menjalankan syariat Islam sebelum kita menyelidik apakah lahirnya undang-undang Tipikor itu memang disemangati oleh istilah-istilah naskah akademiknya dari fikih Islam atau memang dia copy paste dari undang-undang luar sebelum tadi. Jadi penilaian tadi bisa benar ataupun tidak benar itu tergantung penyelidikan awal. Apakah lahirnya undang-undang Tipikor ini naskah akademiknya produk UIN atau produk Muhammad Nasir atau memang produk orang yang tidak paham istilah agama. Jadi itu harus dibuktikan dulu ucapan itu. Tetapi karena sanksi takzir ini tidak baku, bahwa memang apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang Tipikor KPK, penjara penyitaan harta benda, memang tidak bertentangan. Dan sekarang saya lihat di perpustakaan buku KPK, kalau Bapak-bapak lihat di portal KPK resmi, itu ada fikih korupsi, ada pandangan Islam tentang korupsi. Dan yang nulisnya internal KPK, orang dalam KPK. Nah saya kira di Pemuda Persis sebaiknya ada ajuan buku yang mencermati tentang korupsi diberikan kepada KPK supaya kita bisa memberikan warna mengenai sanksi ataupun hukuman apa yang cocok untuk pidana korupsi, saya kira. Mungkin itu untuk tanggapannya. Ya, soalnya kalau KPK mau dibilang Islami itu kan di Taufik 3 dulu Abdullah Yahya Mahwa diundang, beliau nggak mau nerima amplop, dikasih buku sama Ustadz Nanang ya, buku keputusan Dewan Isbah di duitan kira 200.000, jadi untung. Padahal harga bukunya cuma 150.000, dia malah kasih uang ke panitia, ini saya beli. Jadi ustadnya di PP geus di mobilan 2 mobil, geus di ongkosan ti dieu teh. Aya ngamplop di Madura teh kumaha tah? Ya.
Mungkin yang membedakannya kalau Abdullah Mahwa sudah digaji negara ya. Kalau Ustadz Persis tidak digaji oleh Persis, itu saja mungkin. Mangga yang lain silakan sebelum Kang Mustafa lagi. Mangga biar lebih cair diskusinya. Kalau tidak ada, yang tadi mungkin Kang itu perlu dilanjut. Jadi kira-kira menurut Akang yang kurang di KPK hari ini apa gitu? Kalau menurut saya secara sepintas ya, bukan sebagai pengamat lah, pembaca jarak jauh, di KPK geus leuwih alus tibatan Persis gitu ya. Jadi apa kita ngasih masukannya atau kita sendiri secara adab keuangan ya, disiplin dan sebagainya, termasuk ketatnya hukuman ya, itu sudah lewat kajian aspek yuridisnya, filosofisnya, sosialnya gitu kan, sosiologisnya. Ya kalaupun tidak sempurna dan tidak ada yang sempurna, tapi masih kena lebih sempurna dibanding kita gitu. Nah menurut Akang kira-kira apa yang harus jadi masukan-masukan penting buat KPK ke depan? Saya kira kalau dalam kontra korupsi atau penindakan korupsi, tahun 2008 saya pernah ke gedung KPK. Makanannya itu ubi, suuk, kulub, 5 menit, entah 10 menit sebelum azan, lepas pekerjaan, ambil wudhu. Itu tahun 2008 ya. Dibandingkan dengan saya masuk ke Depok, jauh. Yang satu sejuk, yang ini gerah, panas itu. Di tengah-tengah lah. Jadi saya itu tahun 2008 yang mungkin sudah tidak relevan lagi untuk dijadikan acuan tahun 2016. Tapi dari sana saya menilai memang semangat awalnya memang dari pemeluk agama Islam pengaruhnya sangat kuat, sehingga mereka pun demi untuk mewakafkan kepada daulah yang tadinya direktur PT apa gajinya 1 M, dia lepas mengabdi di KPK. Nah hanya saja saya kira ada buku yang sangat menarik, saya lupa lagi penulisnya, jadi ada penyelewengan niat. Jadi orang kalau lagi ibadah niat awal bagus, itu kan harus sampai selesai. Nah ini KPK ini di tengah jalan dia itu mengalami pemanfaatan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggebuk lawan politiknya. Nah saya ini diakui oleh Prof. Mahfud MD, memang tidak bisa disangkal. Yang namanya manusia lah bisa saja, bukan kumpulan para malaikat, bahwa KPK itu pada fraksisnya memang dia tanpa disadari dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya. Sebab kalau mau jujur-jujuran, gak ada pejabat yang bersih. Semuanya harus tangkap sama KPK. Mengapa ketika momen A misalkan dia tangkap B, ada motifnya apa? Nah saya kira di buku itu sangat menarik untuk dilihat dari sisi politik penegakan hukum, sebab yang namanya hukum itu sangat berkaitan dengan suasana politik, bahkan hukum produk politik, politik juga produk hukum, artinya seperti gula dan manisnya gak bisa dipisahkan. Hukum tipikor itu kan produk politik, produk legislatif. Jadi saya kira oleh karena itu kalau ingin mempengaruhi atau memberikan rekomendasi penting mengenai pandangan Islam tentang korupsi, ya pertama kita harus paham dalam legal drafting, naskah akademik harus bisa membuatnya. Orang-orang kiri sangat profesional dalam naskah akademik, ormasnya itu. Jadi saya kira ini mungkin wilayah yang bisa kita, ruang kosong yang harus kita isi lah. Jadi naskah akademik yang akan menjadi acuan
undang-undang, saya lihat naskah akademik orang-orang kiri, maka bagus, saya diakui. Cara penulisan, titik koma, rujukan, argumentasi, saya akui. Nah ini ruang kosong yang harus diisi oleh Dr. Nasruddin Syarif. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Itu PR dari dokter-dokter hukum Islam ya. Udah banyak kan, ada Ustadz JJ, bentar lagi Ustadz Haris Muslim, Kang Latif, dan Kang Lamlam. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan dengan oleh anggota-anggota yang lainnya. Baik, saya buka lagi termin berikutnya. Barangkali ada tambahan. Sararieunan dibahas korupsi. Mangga. Ya, baik, ditanggapi saja langsung oleh pembicara. Tadi tenang sih. Langsung konkret fikih versi yang nggak boleh agar tidak termasuk korupsi. Oh, dia itu bukan penyelenggara negara, bukan aparat negara. Jadi steril itu, steril. Jadi tetapi kalau misalkan ada orang kita menjadi anggota DPRD menerima hadiah dari PT Indonesia Power, ya itu korupsi. Dalam kapasitas sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai anggota Jamia. Iya, jadi dia itu penyelenggara negara, PNS atau bukan. Bahwa saya misalkan orang Jamiyah, ketika saya menjadi anggota DPRD misalkan menerima suap dari itu dalam kapasitas sebagai penyelenggara negara, bukan sebagai anggota Jamiyah. Catat itu. Ya. Jadi saya kira karena ini berkaitan dengan jabatan dan keuangan. Kalau saya sederhanakan ya, korupsi itu berkaitan dengan keuangan dan jabatan. Jabatan kenegaraan, gitu, bukan jabatan sosial masyarakat. Nah saya kira saya tetap kepada bahwa aturan itu harus tertulis. Pertama agar ada kepastian hukum, hakim tidak liar, dan hakim jelas merujuknya itu kemana itu. Bahwa meskipun hakim corong aturan, tapi dia memang dalam hal tertentu, dia memiliki otoritas untuk mencari, menggali, dan menemukan hukum. Dalam kasus yang tidak ada sanksinya secara tertulis. Nah saya kira kalau dibiarkan, diserahkan kepada daerah masing-masing, nanti dimanfaatkan oleh hakim nakal. Kan banyak di kita nih hakim-hakim nakal. Anda memutuskan ini apa acuannya? Orang, ya mah. Itu kalau nakal kan begitu. Tapi kalau secara tertulis, dia bisa dituntut. Wah ini sanksinya tidak sesuai aturan gitu. Kalau tidak tertulis, menimpa hakim nakal, kan hakim juga kan bukan turunan malaikat, juga bukan turunan iblis, dia bisa taat sekaligus ingkar. Nah saya kira hakim itu akan dimanfaatkan. Mencegah ini harus tertulis saya kira.
Ya, yang lainnya ada, masih ada. Ini dari Bogor. Jauh tuh, dari Cianjur juga ada tuh, ketua PD-nya diam aja. Menyimak. Ini dari luar kota semua ini ya. Ada yang dari Bale Endah, dari luar kota kan. Dari Soreang. Itu yang tadi yang nanya dari Flores tuh ya. Mangga, yang dari Bogor saya persilakan. Melakukan korupsi di jamnya sendiri, itu hukumannya apa? Contoh kasus ketika Taskil PD dia korupsi uang haji. Nah, bagaimana hukumnya itu? Nah, itu kan apa ketika korupsi? Ya. Eta mah korupsi ka injem ka pake. Ngadek mulang geuna keur eueuh cenah gitu. Kacoceng gitu mah. Korupsi versi Jamiah ya, bukan versi Undang-Undang Tipikor. Jadi saya kira gini kan, dalam Arkanu Zaroim itu unsur-unsur pembentuk pidana itu gimana? Bukan Arkanu Zaroim. Jadi unsur-unsur tindak pidana itu nadzariyatun niyah, itu motif pelaku itu dilihat. Tadi apakah dia menggelapkan itu terdesak kebutuhan dapur atau memang motif jahat? Kalau iya memperkaya diri. Jadi kan di Ustad kita itu kan ada Ustad yang prasejahtera, ada yang sejahtera. Nah, kalau yang melakukan yang mohon maaf dapurnya belum mengepul, kemudian ada uang KBIH, dia gelapkan hanya karena kebutuhan daruri. Maka menurut Arkanul Zaroim dia nggak bisa dipidana. Karena bukan, kan niat itu dipandang sangat penting. Sama seperti tadi, Umar ketika tahun kelaparan, ada orang yang miskin mencuri, itu karena dia motifnya bukan motif jahat, tapi motif kebutuhan hidup. Nah saya kira si orang tadi kita husnudzon saja. Memang husnudzon kepada orang jahat dianjurkan atau gimana? Orang itu harus ditanya dulu. Makanya alat buktinya itu al-iqrar. Saya mengaku mencuri untuk niat jahat, itu saja. Nah kemudian sanksinya ya itu wewenang jamiah ya. Tetapi dalam fikih Islam itu dia cukup mengembalikan, taubat sudah cukup sebetulnya. Jadi mengembalikan harta sejumlah yang ia gelapkan. Diberikan dan itu bentuk taubatnya. Kemudian dia taubat. Sebetulnya ringan yang ada dalam fikih itu. Orang yang menggelapkan keuangan dia, dengan mengembalikan itu dia sebagai bentuk taubatnya. Itu hebat-hebatnya hukum Islam itu. Bagi orang yang mengatakan hukum Islam kejam, justru lebih kejam hukum positif saya kira. Saya ambil contoh ya yang terkesan kejam, hukum pancung dengan hukum tembak. Hukum tembak itu perlu waktu 7-15 menit. Orang sekarat ya, kemarin yang bandar narkoba yang ditembak. Jadi ditembaknya itu kan jantung. Jadi beres 3 peluru, dia tunggu dulu 7-15 menit. Ternyata kesakarat. Deketan, belum juga meninggal, dor otaknya. Jadi dia harus menahan rasa sakit 7-15 menit. Alasannya, masih ada koordinasi urat dari jantung ke otak. Nah lain dengan pancung. Jadi pancung itu kan sekaligus leher. Jadi urat komunikasi jantung dengan otak itu sekaligus seketika. Jadi hampir tidak merasakan sakit yang dipancung itu. Tidak percaya? Tawas lah. Ini kan pembuktian ilmiah. Jadi iya, jadi mengapa Islam memancung? Itu alasannya itu. Jadi kalau di permukaan kan seperti kejam. Justru yang kejam ditembak mati.
Nah, jadi dalam fikih Islam orang yang korupsi di penjara itu menyengsarakan keluarga sebetulnya. Dia mengembalikan, menyesali, taubat itu sudah dihormati oleh siapa? Ya, dia harus diterima lagi. Tidak usah ada embel-embel sanksi lain. Nah, saya kira ini komparasi antara hukum Islam dengan positif saya kira. Maka eta mah berdasarkan kebijakan jamiah saya tidak bisa berbicara lebih. Hanya di pikiran saya mengembalikan uang dengan bertobat pun sudah relatif dipandang cukup. Ya, itu sangat fleksibel ya. Kalau ketua Mahkamah Agungnya Ustadz Lam Pahalan, tinggal tararobat beres. Dan itu memang ada ya di kitab-kitab hadis juga ada kitab Istitabatil Murtadin. Di sebelum dihukum itu istitabah dulu. Ya. Di Quran yang ayat tadi Al-Maidah juga kan illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim. Ya. Tapi masalahnya tak taqdiru qabli an taqdiru sebelum tertangkap dia sudah tobat, udah itu nggak boleh dituntut kemudian. Ya. Dan banyak lagi memang ayat-ayat yang terkait masalah tobat ini yang tidak diakomodir di dalam undang-undang tipikor. Mungkin ini yang nanti kelak diusulkan ya oleh pemuda Persis. Ya. Motornya ada di lam nanti. Kuma konsep tobat biar masuk dalam undang-undang tipikor. Ya. Penting mah maslahat buat negara kan kekayaannya tidak jadi dirugikan, ya, dikembalikan, dan yang kedua si keluarga, si pelakunya sendiri tetap bisa ibadahnya ke Allah Subhanahu wa taala. Ya memang menurut beberapa orang yang jamaah saya memperhatikan kemarin juga asa karunya cenah si Freddy Budiman cenah geus soleh, tarangna geus hidung. Gandeng cete sana nyawa cete geus kumaha ulil amri we cete wa ulil amri minkum nya gitu. Salebar cenah gitu. Tobat kan bisa jadi manehna ngabongkar jadi partner tiktoker napian ya buat membongkar jaringan narkoba gitu. Walau alam gitu. Mangga yang lain barangkali ada ya silakan. Nah ini jauh juga ini dari PW Pemuda Persis Jawa Barat, jauh di sana. Mangga saya persilakan. Nah, gitu. Tentu ada bagian-bagian yang tentunya ada sanksi-sanksi tertentu. Karena yang terbayang disebut dengan korupsi itu adalah paling ternyata berbeda. Ya. Jadi izinkan ya saya sebagai pemimpin acara untuk meluruskan. Tadi sudah panjang lebar ya dibahas, dan ini juga kan bukan kajian yang pertama di forum Jitu ini. Ya, tadi kata kuncinya dari pembicara ada kerugian negara ya, oleh penyelenggara negara yang niatnya memang perkaya diri, itu korupsi. Dan di syariah itu masuknya ke 1 gulul, 2 khianat, 3 riswah, 1 lagi non kan hadayal amal. Hadayal amal ini kalau di Dewan Nisbah maksudnya ke riswah ya. Hadayal umal ya. Jadi di Dewan Nisbah, di fatwa Dewan Nisbah itu hadayal umal itu maksudnya ke riswah ya, maksudnya ke riswah. Itu sudah ada fatwanya di Dewan Nisbah tentang suap ya. Cuma ada keringanan di fatwa Dewan Nisbah itu boleh kalau dipaksa. Soalnya lolobana pesantren menerima bantuannya
di provinsi, di kota, pan sok dipotong, dipaksa cenah eta mah. Jadi menang, jadi itu mah legalisasi korupsi we gitu. Nah itu ada fatwa ke sana gitu. Nah ini jadi bukan masuk jinayah, bukan masuk hudud, masuknya wilayah takzir. Dan tadi kita sedang membahas takzir apa yang tepat. Nah yang membedakan mungkin ya, kalau mungkin ya karena disampaikan oleh Profesor Maman ya, dulu ketua umum, sekarang ketua majelis penasehat, dari sisi itu juga di majalah Risalah sepaham dengan hukuman mati buat koruptor, dan itu ada di Undang-Undang Tipikor ya, karena pasalnya itu kalau dalam keadaan darurat sampai membuat negara bangkrut ya, itu hukumannya hukuman mati. Nah ini Ustadz Dalal memang setuju, bahkan ada ide baru nih, ya, ide baru tenawan rekonsiliasi, ya, tobat, ya, yang harus dimasukkan istitabah, dan dia tidak jadi dihukum kalau dia istitabah. Ini yang memang tadi menurut ide Kang Lamlam tidak diakomodir di hukum sekuler, anu tengah ku tobat-tobat, padahal di Islam ya ayat innamat taubatu aja tentu di tengah-tengah hukum hudud ya, innamat taubatu Allah lilladzina ya'maluna subi jahalah, itu kan di tengah-tengah hukum hudud ya. Itu mungkin ya. Tapi barangkali Kang Lamlam mau mengomentari juga, saya persilakan. Gini, kalau Al-Quran mengulang-ulang itu kan jelas ya tujuannya. Kalau ini bisa diulang lagi, di makalah saya yang dibagikan di Telegram, saya kira bisa pertanyaan-pertanyaan tadi dengan sendirinya bisa diselesaikan, saya kira. Saya mengapa tidak masih mempertanyakan efektivitas pidana mati bagi koruptor? Sekali lagi, ini urusannya nyawa, ini urusannya ruh seseorang yang tidak sembarang Islam itu. Jadi kalau memang dia tindak pidana keagamaan, murtad, ya dia. Kalau menyangkut kehormatan istri, ya jinah musan. Dan nah, ayat tentang hirobah itu tidak bisa dipaksakan untuk melegitimasi pidana mati. Karena konteks itu memang berbeda. Dia sebagai pengacau kelompok teror dari suku Uraniyin yang menteror gembalaan di zaman Nabi. Jadi dia fasad fil ard. Oleh karena itu saya kira fasad itu bukan perilakunya, tapi dampak dari perilaku jahat itu menyebabkan kerusakan dalam arti fisik. Nah saya kira korupsi itu memang kerusakan, tapi dalam aspek bukan melakukan kerusakan secara langsung, tapi tidak langsung, dan alat ukurnya susah Pak. Harus ada ahli ekonomi, harus ada ahli sosial misalkan. Jadi dari korupsi menciptakan kerusakan di muka bumi, itu ukurannya harus jelas, indikatornya harus jelas, dan yang bicara pakar sosial, pakar ekonomi, dan pakar kemasyarakatan antropologis lainnya. Nah saya kira karena persoalan itu saya tidak begitu memahami, jadi saya tetap pidana koruptor itu mempertanyakan dengan sanksi pidana mati. Alasannya bahwa Islam sangat menghormati ruh seseorang. Kedua, jika salah satu dari tiga murtad, jinah muhson, dan membunuh. Dan yang ketiga, saya jalan tengah dari ide yang melarang dengan membolehkan, di penjara 1 abad 50 tahun. Jadi coba kalau di Amerika Serikat, ini bukan saya pro Amerik ya, jangan simplistik. Ini secara kebetulan saja. Jadi dia begitu, kalau di hukum itu ada istilah 365 tahun. Keumuran, mau saja. Tapi itu istilah yang digunakan untuk berkata lain dari sanksi pidana mati. Artinya dia dipersilakan untuk taubat, memperbaiki diri, hidup dengan keluarga.
Dan Islam sangat menghormati aspek ini. Orang yang keluar agama pun gak langsung dipotong, dipenggal kan. Dia diminta dulu, diajak taubat dulu. Karena ini persoalan ruh. Orang yang pezina muhson, kalau gak ada 4 orang, itu Umar pernah didatangkan 3 saksi, mengatakan bahwa si Fulanah berzina. 3 orang, kurang 1. Ini yang hadul qadzaf. Itu saking menghormati ruh itu. Jadi ini saya kira irisan-irisan ini saya coba tangkap dalam pidana korupsi. Sepertinya penjara atau kurungan 150 tahun ini bisa memikirkan atau daya cegah kepada pelaku-pelaku yang lain tinimbang pidana mati. Islam mengakui pidana mati dalam aspek yang lebih serius, yang lebih tegas menyangkut nyawa, agama dan kehormatan. Ini persoalan keuangan dan yang di korupsinya juga negara nggak bangkrut-bangkrut sampai sekarang. Secara permukaan ya. Jadi pidana mati dalam Undang-Undang Tipikor jika bantuan perang di korupsi itu menyebabkan negara bangkrut, dia pidana mati. Bantuan bencana alam, gempa di korupsi, dia pidana mati. Ya. Di Tipikor gitu. Tapi belum ada sampai sekarang juga. Itu menakut-nakuti aja dan orang tidak takut. Undang-undangnya tapi belum kejadian korupsi itu. Nya ulah we. Ya, iya. Yang bisa dalam ya. Iya. Kan saya jadi naik kelas kalau dengan profesor. Baik, termin terakhir sebelum ditutup. Mangga, bebas. Siapa? Saya mah enggak ya. Jangan bawa kita dong. Enggak. Salam-lam. Ya ini saya hanya sebagai informan aja. Yaitu memang yang saya juga ngobrol sama Ustaz Rahmat Najib menyayangkan ada poin itu. Tapi tidak bisa disalahkan, memang dalilnya ayah, fatwa sahabatnya ada, fatwa ulama salafnya ada. Jadi dulu kan banyak di zaman dinasti Umayyah misalkan, pejabat-pejabat yang kejam, yang merampas, yang minta disantuni, ya, disuapi, dan mereka memberi dengan terpaksa. Ya. Itu kan yang terpaksa itu jangankan korupsi ya, suap, kafir pun kapaksa mah teu nanaon gitu kan. Ilaman ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, enggak apa-apa. Kalau ikroh itu kan ayah khususnya babul ikroh di kitab-kitab hadis. Jadi kalau lihat ke sananya memang sudah tepat putusan Dewan Nisbah itu begitu. Cuma dalam realisasinya mungkin kurang disertai dengan rekomendasi. Harusnya ada rekomendasi selain fatwa itu, ada rekomendasi. Rekomendasinya pesantren-pesantren harus sadud dariah, cak Profesor Maman mah. Dan sadud dariah kalau tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar, ya udah tutup dah jalan bos teh gitu semua. Ya, tapi ya ini sadud dariah ke sana perlu fatwa lagi gitu. Ya. Jadi yang jadi masalah sebetulnya bukan di suapnya, tapi kenapa satu kejahatan dilegalisasi, disepakati secara bersama. Sekarang kan zamannya ombudsman ya,
Zaman KPK, zaman naon lah banyak itu pengawas-pengawas pemerintahan, tapi kita lebih memilih diam, tidak amar ma'ruf nahi munkar. Yang mendina kapal mah imang ada goan tilalap kabeh gitu. Mendina hadis tentang kapal numolongan deh. Jadi menurut saya bukan salah di fatwa Dewan Nisbahnya. Mungkin yang salah itu karena himbauan ke pesantren-pesantren Persis gitu lahnya togmolgannya gitu. Himbauan ke pesan-pesan Persisnya kurang tegas. Harusnya ada himbauan tegas, tidak boleh kemudian kalau itu dilaporkan, kalau tidak mampu ya udah tolak. Nah, begitu mungkin. Ya, itu ijtihad ya. Kan di pesantren mah mujtahid unggul. Ya. 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 Jadi yang salah itu ini nih pihak pesantren nih. Nanti laporan cicing wae amar ma'ruf nahi munkar dong. Enggak, diterapkan kan semua pesantren kan nerima kan, hampir semua pesantren pajagalan gitu asal nanti nerima. Kan itu wilayahnya bukan wilayah ulama Dewan Nisbah. Ulama Dewan Nisbah kan wilayahnya fatwa. Iya, maksud saya gini, jadi kalau secara fatwa sudah pas, sudah memang dalilnya gitu. Fatwa sahabatnya gitu, fatwa ulama salafnya gitu. Kira kurang dek nyawa nanti ulama salaf gitu. Cuma konteks fatwa itu hanya menjawab pertanyaan kan. Nih yang tadi jadi pertanyaan itu masalah baru karena tidak adanya amar ma'ruf nahi munkar. Tah kudu nate rekomendasi gitu. Tadi kati saya rekomendasi teh. Siga nama kudu teh majelis penasehat. Apa? Tahdzir, ya itu nanti harus dibahas sama majelis penasehat. Sama dewan takfir ya. Badan nambihan. Memang kadang dilema ya kita, diambil santri yang jadi korban, tidak diambil santri dan asatid jadi korban, diambil ya kita harus melakukan perbuatan yang tercela. Sekelas Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyah memang membolehkan kalau dalam kondisi kita dipaksa. Dan kita tidak dosa. Yang dosa itu dia yang ngambilnya. Saya pas, ini banci kayaknya. Loh, orang yang memberinya tidak dosa, orang yang menerimanya berdosa. Nggak adil ini. Kejahatan itu karena kesepakatan kedua belah pihak. Tapi yang setelah saya baca, oh ini nadorituniyah. Jadi orang memberi itu tidak ada motif crime, tidak ada motif jahat. Jadi yang nerima BOS, itu kan memberi itu sebetulnya hati menolak. Jadi iya, secara psikologis hukum tidak terpenuhi. Seperti dokter yang di bawah todongan pistol, dia harus menulis surat keterangan sehat bagi bersangkutan misalkan. Walaupun salah, tapi demi menyelamatkan nyawa misalkan, dan dalam kondisi ditodong pistol, dia tidak bisa dituntut. Karena secara psikologis hukum batinnya menolak. Gitu. Nah, yang tadi itu batinnya menolak. Tetapi saya kira dengan adanya pikiran di antaranya Ibnu Hazm maupun Ibnu Taimiyah yang seperti begitu, ini kemudian dimanfaatkan gitu loh. Ini yang dimanfaatkan dalam tanda petik. Jadi disesuaikan dengan hawa nafsunya masing-masing. Ya, dalam tanda petik. Inilah yang dikritik oleh Asy-Syaukani. Jadi tolong hadirkan dalil yang mentahsis ketika itu. Bahwa riswah itu boleh dalam kondisi terpaksa. Saya minta tahsis dalil. Itu Syaukani menantang begitu. Jadi kalau Anda berpijak kepada Syaukani, itu hidup akan sengsara itu. Tapi konsisten. Tapi kalau merujuk ke Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm,
Eh, ya. Jadi saya kira mengapa di fikih Islam yang memberi dalam kondisi terpaksa tidak dipandang berdosa karena psikologis hukumnya, batinnya dia menolak. Iya, terpaksa. Nah, tetapi sekali lagi kalau persoalan tadi ini dibiarkan berlarut-larut, ini akan menjadi kultur, Pak. Ini akan menjadi kebiasaan. Justru kita pihak korban. Mengapa kita yang dikatakan terpaksa? Bukan dianya yang harus diluruskan. Kewajiban dia sudah memberikan seluruhnya. Tugas dia melayani kita. Jadi saya kira saya tetap ya menghormati tadi betul ulama-ulama salaf. Tapi ini kalau dibicarakan kepada orang yang biasa, ini dimanfaatkan. Jadi proyek besar yang triliunan, dia nyogok, ada fatwanya. Jadi implementasi fatwa itu harus dipikirkan juga. Khawatirnya dimanfaatkan oleh orang yang memiliki kreativitas berlebihan. Jadi lehengnya Pak puluhan juta, ini yang triliunan. Masa fatwa iya nyogok kan 2 triliun, 3 triliun. Bahaya ini siapa? Bahaya saya kira ini. Maka saya ke Asyaukani agak bagus, dia bagus. Dia nantang, minta pentaksisan dalilnya. Ulama yang mengatakan bolehnya riswah dalam terpaksa. Enggak ada itu. Mungkin Dewan Hizbah belum baca Asyaukani ya, mungkin. Sudah dibaca, cuma kan dipertimbangkan mana yang lebih kuat gitu ya. Pertimbangan yang lebih kuat menurut Dewan Hizbah ya yang itu ya. Dan ini mengingatkan kami dulu ketika di Kota Bandung ya, dapat telepon, iya cenah proposal teh cair 1,5 juta, tapi potongannya cenah 500.000. Kebetulan saya masih punya wewenang, pek kadinya dahar gitu. Ditanya sama yang lain, lumayan cenah 1 juta, moal ya, pakai ijtihad Asyaukani. Sampai hari ini juga nggak tahu. Oh ya, termasuk pemuda Persis pusat masa kemarin ketika ada bantuan, ada. Jadi ada bantuan dari Menpora 50 juta. Nana tanah 50 juta, tapi hakikatnya dibagi-bagi 50 juta teh ka urang mau 50 juta. Ya. Ka urang nama mungkin 20 juta, 30 juta dibagi-bagi. Jadi alasan dari Kemenpora itu, ya ini kan anggaran yang diberikan minimal harus 50 juta ke satu ormas. Tapi nu tanah loba, orang bagi-bagi we cenah gitu. Nu tanah mah hiji ngan dibagi-bagi gitu. Itu kan Kang Tiar sampai ngarapatkeun heula ya. Karena saya ijtihad Asyaukani ya. Saya tegas jangan gitu ya. Termasuk didukung oleh ketua yang lainnya ya, oleh Kang Andri, oleh Ustadz Ucu, tidak ya. Bahkan ketika menerima bantuan dari ya, kemarin lah tahun 2014 PP anu menang, PP nan hiji kan dibalikkan mah PP Pemuda Persis. Itu pun sudah dirapatkan, tapi dirapatkan itu bukan berarti ada niatnya. Kan beda, disimpan heula, dipikir-pikir tama ya niat. Ieu mah dirapatkan teh eueuh niat. Ngan membulatkan tekad. Sampai kami saat itu berempat ya, berlima, Kang Tiar, saya, Kang Andri, Ustadz Ucu, satu lagi Kang Arif Faisal, semua pimpinan harian, nanda tangan, tidak mau menerima karena sumbangan itu diberikan ke Persis, itu ada niat. Niat naon? Niat pilih iyo piraku tuh milih nyumbangna gitu kan. Teguh disebutkan lah sana nyumbangna pada apa ya. Level pimpinan cabang saja itu kan dapat sampai 10 juta. 10 juta gitu 5 juta. Saya tegur pimpinan cabang saya, mudah Persis dipulangkan jete 10 juta. Oh, cenah bodoh lain tarima. Jadi ini memang ijtihad Asyaukani harus dipertimbangkan ya. Terlebih kalau kita lihat di hadis-hadis Kitabul Iqroh, itu kan yang pertama yang dicantumkan oleh Imam Bukhari hadis tentang mati dalam keadaan membela agama Allah.
Jadi tetap mati dalam keadaan Islam itu lebih terhormat dibanding harus mengalah karena ikroh. Itu pesan intinya seperti itu gitu. Dan mungkin akan lebih tepat kalau nanti ini Akang bikin surat ya. PP Pemuda Persis bikin surat, jangan saya tuh kayak mulut kebitis. Jadi Kang Lamlam bikin surat, mohon ditinjau ulang fatwa bolehnya suap dalam keadaan terpaksa. Karena saya secara pribadi juga memang tidak punya wewenang untuk ngomong langsung di sidang. Ya. Saya hanya ngomong ke Ustaz Rahmat Najib, Ustaz, kiki, entos kumaha tuh. Dah gitu fakta dalilnya, nyaso atuh. Jadi ujung-ujungnya kan mayoritas dipertimbangkan juga di sidang Dewan. Saya sebenarnya secara pribadi nggak setuju. Dan itu sudah kita praktekkan di PP Pemuda Persis. Dari sejak dulu kami di PD Pemuda Persis sudah dipraktekkan Ijtihad Asyaukani. Pokoknya daripada orang anculup anu haram, nggak tolak sekalian. Jangan ada istilah darurat-darurat. Ya itu PR. Saya kira cukup ya diskusinya. Sudah seperti biasa 1,5 jam. Sampai jam 11 ada beberapa hal yang menarik untuk kita perhatikan ya. Yang pertama bahwa korupsi itu sebetulnya identik dengan gulul, ya, khianat, riswah dan hadayal ummal, yang itu di Jamiah Persis juga tidak menutup diri banyak terjadi. Yang kedua ada beberapa masukan dari Ustadz Lamlam bahwa ini poin istitabah memang harus dimasukkan di dalam undang-undang tipikor dan harus diperjuangkan. Yang terakhir, closing statement dari pembicara, saya persilahkan. Saya kira yang harus kita renungkan lagi, jangan mendaruratkan diri sendiri. Jadi ini yang akan menjadi dampak besar terhadap boleh dan tidak bolehnya sesuatu yang haram. Terlalu menganggap remeh darurat. Nah, mengacu kepada judul tadi mengenai fikih korupsi, saya kira ada 4 catatan bagi saya untuk teman-teman. Pertama, korupsi kalau saya sederhanakan itu identik dengan penggelapan keuangan negara dan pengkhianatan jabatan ataupun amanah. Nah, dalam penelusuran fikih Islam, istilah yang mirip atau relevan itu adalah hadayal ummal yang kemudian dipandang riswah oleh Undang-Undang Tipikor, tetapi saya sekali lagi membedakan karena dari awal kalau riswah itu sudah ada motif jahat, kalau hadayal ummal itu ya dia ngasih hadiah saja, ngasih batik nih yang 10 juta misalkan. Menghormati saja dia sebagai pejabat. Tapi itu bisa menjadi konflik kepentingan itu. Nah, maka saya tetap menggunakan hadayal ummal, kemudian riswah, khianat, dan gulul. Menegaskan ke poin terakhirnya, menegaskan bahwa sanksi pidana korupsi itu wilayah takzir, di mana besar dan kecilnya hukuman itu tergantung pelaku, keadaan kejahatan, maupun si pelaku itu sendiri. Dan yang terakhir, konsep atau gagasan rancangan hukuman pidana mati untuk koruptor, saya kira harus dipikirkan ulang, karena hukuman mati menyangkut nyawa seseorang. Oleh karena itu saya kira penjara selama 150 tahun itu untuk mengakomodir yang pro pidana mati, yang anti pidana mati. Jadi dia tetap dibiarkan hidup, tetapi sampai di penjara. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu lagi di Sabtu pertama bulan depan ya. Kalau nggak salah pematerinya Kang Rian atau saya lupa lagi. Jadwalnya di sekretaris lagi ke Lampung ya. Kang Rian itu temanya tentang multikulturalisme dalam pendidikan. Kalau saya insya Allah kalau ada waktu membahas
sisa-sisa akidah Wahabisme di dalam akidah Persis gitu ya. Sisa-sisa. Karena sedikitnya sudah sedikit dipersiskan, Wahabi di Persis itu, tapi sisa-sisanya masih ada gitu. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk mengkajinya. Dan nanti bulan depannya disambung sama Ustadz Miftah ya. Ginanjar pokoknya di jadwal tahun ini adalah gitu. Sampai akhir tahun Kang Miftah itu bahas Kitabul Fitan ya. Ya, jadi udah ada jadwalnya setahun, tapi memang tidak diekspos, dirahasiakan. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.